Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Siti Aisyah dengan NIM 3419043 dan rekan saya yang bernama Lailatul Zahro dengan NIM 3419098 akan membahas tentang kebijakan syarat toleransi dan moderasi beragama di Indonesia. Dalam hal ini, studi kasusnya adalah kebijakan tentang pengakuan kembali agama Konghucu di Indonesia. Oke, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai eksistensi agama Konghucu di Indonesia. Yang pertama kita bahas mengenai sejarah masuknya agama Konghucu di Indonesia. Di Indonesia, kedatangan agama Konghucu diperkirakan telah terjadi sejak akhir zaman prasejarah. Terbukti dengan ditemukannya benda-benda prasejarah seperti kapak sepatu yang terdapat di Indochina dan Indonesia. Penemuan ini membuktikan telah terjadinya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang terdapat di daratan yang kita kenal sekarang sebagai Tiongkok dengan Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui Indochina. Di Indonesia banyak pedagang Cina yang rutin mengunjungi Pulau Jawa yang bertujuan untuk berdagang. Pertama kali datang ke Pulau Jawa, banyak dari mereka yang bertempat tinggal dan menetap di Tuban, Surabaya, dan Gresik. Karena pada saat itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besar di Pulau Jawa yang dapat digunakan untuk berdagang maupun untuk menetap. Sedangkan orang-orang Cina yang datang ke Sumatera dan Kalimantan sebagian besar adalah petani dan buruh. Tujuan mereka adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena tempat tinggal mereka yang semula serba sulit, tanahnya kurang subur karena iklimnya keras, dan begitu banyak pergolakan sosial yang terjadi. Selanjutnya yaitu eksistensi agama Konghucu pada masa Orde Baru. Agama Konghucu merupakan agama yang bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang Tionghoa saja, melainkan untuk semua orang yang mau melaksanakan ajaran dan isi kitab suci agama tersebut. Perkembangan agama Konghucu di Indonesia mengalami keterputusan sejak kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang tidak mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, melainkan hanya sebagai ajaran etika atau bentuk filsafat. Di Indonesia, ajaran Konfusi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto tidak berkembang karena pada saat itu etnis Tionghoa yang menganut agama Konghucu dalam cengkeraman SBKRI atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahkan Soeharto mengeluarkan Inpres Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang isinya melarang seluruh kegiatan keagamaan yang bersumber dari Tiongkok, sehingga orang-orang Tionghoa tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaannya, dan agama Konghucu tidak diakui secara sah oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/BA.01.2/B/A-01.01.2/46/95 tanggal 18 November 1978 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Maka mulai saat itu agama Konghucu menjadi kurang jelas statusnya di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Ideologi nasional Orde Baru tidak pernah secara efektif berupaya mewadahi kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia.
Dalam proses mengidentifikasi identitas nasional atas dasar keaslian atau kepribumian, orang Tionghoa dianggap sebagai orang non-pribumi. Pemerintah Orde Baru berusaha mengatasi dengan mengabsahkan program yang menentukan penghapusan secara total segala tanda ketionghoaan dan mendorong kelompok etnis ini untuk membaurkan diri masuk ke dalam budaya-budaya daerah yang telah dikonstruksikan secara resmi oleh pemerintah. Pemerintahan Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air. Padahal, kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Pada tahun 1967, diterbitkan instruksi presiden yang isinya melarang semua jenis tradisi Tionghoa termasuk Konghucu dilaksanakan secara terbuka, dan impres inilah yang kemudian menjadi awal perlakuan diskriminasi terhadap Konghucu. Instruksi Presiden Soeharto sesuai sidang kabinet tanggal 27 Januari 1979 menyatakan bahwa agama Konghucu bukan agama. Sejak saat itu Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi. Puncak diskriminasi dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang menyatakan agama Konghucu tidak diakui lagi sebagai agama resmi di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 ini adalah tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang isinya pertama, tata cara ibadah yang mengandung aspek kultur dari Cina, pelaksanaannya secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Kedua, perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina yang dilakukan di depan umum harus mendapat izin terlebih dahulu dan diawasi. Hal tersebut sangat menghambat kegiatan agama dan budaya Cina di Indonesia. Yang kedua, ada eksistensi agama Konghucu pada masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia terjadi setelah bergulirnya pemerintah Orde Baru oleh Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun dan lebih banyak mengeluarkan keputusan yang sangat menyakitkan bagi warga etnis Tionghoa. Setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto, Orde Baru berubah menjadi masa reformasi. Masa reformasi mulai dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie dan diteruskan oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Para pemimpin di era reformasi tampaknya lebih toleran dibanding masa Orde Baru. Selama masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999, Menteri Agama menyatakan bahwa agama Konghucu diakui lagi sebagai agama karena peraturan-peraturan yang membatasi dan melarang tradisi Tionghoa belum dicabut. Para pemimpin agama Konghucu bisa memperjuangkan hak-haknya, tetapi tidak banyak yang bisa dicapai selama masa kepresidenan Habibie. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, agama Konghucu hak-hak sipilnya mulai dipulihkan dan agama ini mulai sah sebagai agama yang resmi di Indonesia. Bahkan kebudayaan Tionghoa diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Eksistensi agama Konghucu mulai ada dan mulai diakui oleh pemerintah. Gus Dur juga menghadiri perayaan Imlek pada bulan Februari 2000
di Jakarta yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Bagi kelompok Tionghoa, Gus Dur memberikan ruang lingkup yang lebih terhormat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan Gus Dur di bidang sosial budaya untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu etnis Cina yang selama masa Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka, misalnya pertunjukan barongsai. Menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama sehingga menjadi hari libur nasional. Namun, ketika Gus Dur akan menetapkan Tahun Baru Imlek tidak terlaksana karena Gus Dur mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, sehingga ketetapan tersebut diteruskan oleh Presiden Megawati. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Masa Presiden Megawati Soekarno Putri, Tahun Baru Cina atau Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Yang terakhir ada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Jadi inti pembahasannya adalah agama Konghucu yang sebelumnya pernah dilarang di Indonesia pada masa Orde Baru, kemudian dibuka lagi pada masa reformasi, khususnya pada kepemimpinan Gus Dur. Para pemimpin di era reformasi lebih toleran dibanding masa Orde Baru. Kebijakan yang menyatakan bahwa agama Konghucu diakui lagi sebagai agama merupakan bentuk toleransi pemerintah terhadap etnis Tionghoa sebagai penganut agama Konghucu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lailatul Zahra. Oke teman-teman, di sini saya Lailatul Zahra, NIM 3419098, ingin menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu toleransi dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan pengembangan karakter sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran, dan pelatihan nilai moral, serta pendidikan lainnya. Selanjutnya ada UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Para lulusan pendidikan saat ini telah kehilangan jati diri bangsa, di mana dahulu itu dikenal memiliki rasa toleransi yang tinggi, juga kepedulian dalam bermasyarakat. Sehingga hal ini berakibat pada berbagai sendi kehidupan, di mana moralitas anak bangsa yang semakin rusak, dan itu bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tanda-tanda
kehancuran bangsa karena degradasi moral. Yang pertama ada meningkatnya kekerasan pada remaja. Kedua, penggunaan kata-kata yang tidak baik. Ketiga, pengaruh teman yang tidak baik dalam melakukan kekerasan. Empat, penggunaan alkohol, narkoba, dan seks bebas. Kelima, kaburnya batasan moral baik dan buruk. Keenam, menurunnya etos kerja. 7, rendahnya rasa hormat. 8, rendahnya rasa tanggung jawab. 9, ketidakjujuran yang membudaya. 10, kecurigaan dan kebencian antara sesama. Upaya pendidikan karakter dalam mengembangkan nilai toleransi dan peduli sosial harus dilakukan dalam berbagai aktivitas di lingkungan sekolah. Hal demikian penting sekali sebab sekolah sebagai sistem sosial di mana terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda. Mustahil jika tidak ada benturan-benturan kepentingan yang mengarah pada konflik-konflik kepentingan. Pendidikan karakter bukan sekedar memiliki dimensi integratif dalam arti mengukuhkan moral intelektual anak didik sehingga menjadi pribadi yang kokoh dan tahan uji, melainkan juga bersifat kuratif secara personal maupun sosial. Pendidikan karakter menjadi jalan keluar bagi proses perbaikan dalam masyarakat. Selanjutnya ada contoh kepedulian sosial dan toleransi. Di sini itu yang dicontohkan itu di SMA Negeri 4 Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh SMA Negeri 4 Balikpapan, Kalimantan Timur itu ada berupa pengumpulan dana untuk siswa yang terkena musibah, pengumpulan sembako untuk masyarakat yang kurang mampu, penggalangan dana untuk membantu orang lain, walaupun itu bukan dari SMA Negeri 4. Terus ada juga pengadaan sumbangan buku-buku layak baca dan kegiatan lainnya. Selanjutnya untuk toleransinya sendiri itu berupa pemberian kesempatan teman mengungkapkan pendapatnya, kritik, dan juga saran. Bersahabat tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Juga menghormati dan menghargai orang lain walaupun berbeda agama, suku, ras, dan golongan. Mengendalikan emosi, menghindari kekerasan, dan mudah memaafkan. Jadi kesimpulannya, sikap toleransi biasanya ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya pada setiap orang atau kelompok. Dalam hal ini, studi kasusnya adalah kebijakan tentang pengakuan kembali agama Konghucu di Indonesia yang merupakan bentuk toleransi pemerintah terhadap etnis Tionghoa sebagai penganut agama Konghucu. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.